Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Insya Allah, di dalam kesempatan pada hari ini, pemirsa, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mungkin membuat keilmuan kita ini menjadi gagal. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan ada beberapa faktor yang membuat semua keilmuan kita ini gagal ataupun ngedon, hilang powernya. Makanya untuk semua teman-teman dimanapun Anda berada, yang mungkin para sesepuh, para ahli spiritual, di sini akan saya coba berbagi sedikit ya pengalaman mengenai kegagalan-kegagalan ataupun kegagalan dalam mempelajari keilmuan seputar ilmu metafisik. Jadi keilmuan itu memang ada, kanuragan memang ada, dan gaib pun memang ada. Dan semuanya ini berkesinambungan antara gaib dan ilmu metafisika. Dan semua berjalan karena logika kita, pemikiran kita, ya, sugesti kita. Karena saya sering sekali berbicara mengenai keilmuan. Ya, untuk kalian semua dimanapun Anda berada, jika ingin belajar ataupun jika ingin terjun dalam dunia seputar ilmu metafisika, maka harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Sudah yakin, sudah mantap atau belum? Ya, jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan. Ya, makanya mempelajari suatu keilmuan ini harus butuh keyakinan, butuh kemantapan hati, butuh tekad yang kuat. Ya, jika kalian ingin belajar bersungguh-sungguh mempelajari seputar ilmu metafisika ataupun ilmu gaib, kalian harus bersungguh-sungguh, tekun, rajin, ya, tidak malas. Nah, faktor apa yang bisa memicu gagalnya ketika kita sedang mempelajari ilmu seputar metafisika ataupun ilmu gaib? Apa saja faktornya? Ini buat rekan-rekan dimanapun Anda berada saya jelaskan. Yang membuat ataupun yang memicu gagalnya dalam mempelajari ilmu gaib ataupun ilmu spiritual, yang pertama adalah mempunyai sifat iri dengki. Ini pertama. Yang kedua, maksiat. Maksiat ini banyak, ya. Ada minum-minuman keras, maksiat dalam bidang nafsu, ya, minum minuman yang beralkohol, judi, ini salah satunya. Jika kalian ingin mempelajari ilmu spiritual ataupun ilmu metafisik, harus hindari yang tadi saya bicarakan. Hilangkan sifat iri dengki, sifat sombong, takabur, ya. Jauhi yang namanya maksiat, apapun itu bentuknya. Ya. Ini salah satu pemicu. Makanya buat kalian, buat panjenengan dimanapun Anda berada, jika ingin mempelajari sesuatu keilmuan, dipikir matang-matang terlebih dahulu sebelum kalian terjun. Ya. Jadi
Salah satunya itu tadi yang saya bicarakan. Dan ketika Anda sudah bisa melewati itu semua, ingin mempelajari ilmu gaib, nah nanti ada tingkatan-tingkatannya di situ. Kita sudah mempelajari satu tingkat keilmuan, mau naik satu tingkat lagi, di situ nanti ada godaan lagi. Jadi setiap keilmuan itu ada tingkatan-tingkatan. Setiap kita naik ke tingkat, naik ke tangga, pasti ada godaan, pasti ada ujian. Seperti itu. Ini cerita pengalaman saya pribadi. Ya, ini cerita pengalaman saya pribadi. Saya terjun dalam dunia seperti ini, godaannya berat. Ya, godaannya berat. Digoda dari orang-orang zolim yang mencoba ingin mengetes sesuatu keilmuan. Ini sering. Ya. Digoda dari nafsu kita. Ini sering. Makanya jangan kaget untuk kalian semua. Jika kalian ingin terjun, bahkan yang sudah terjun sekalipun, jangan sampai tergoda. Karena godaan itulah yang akan nanti membuat ataupun memicu turunnya keilmuan kita ataupun pamornya ini sudah tidak mempan. Biarkan sajalah, orang saya udah punya ijazah ini. Jangan mempunyai sifat seperti itu. Ijazah ataupun suatu amalan adalah suatu lantaran. Diri kita yang menjalankan. Seperti itu. Makanya kalau bisa menjalankan sesuatu keilmuan, baik yang pemula ataupun yang sudah berjalan sekalipun, jangan sampai tergoda. Itu hanyalah sesaat. Ya. Keilmuan kita mau naik lagi, naik tangga, godaannya lebih besar, godaannya lebih berat. Mulai dari perempuan, orang-orang yang ingin mengetes ke kita. Jadi kalian harus pahami di situ. Ya. Kebanyakan godaannya adalah hawa nafsu. Itu. Jika kalian bisa melewati itu, insya Allah. Hindari 3 perkara. Ya, hindari 3 perkara kalau kalian ingin mempelajari sesuatu keilmuan. 3 perkara itu apa? Ya, maksiat. Ya. Maksiat ini banyak. Hilangkan sifat amarah, iri, dengki, sombong. Yang tadi saya bicarakan. Insya Allah, jika kalian bisa melewati itu semua, keilmuan panjenengan semua akan bermanfaat untuk diri Anda dan orang banyak nanti. Dan jangan lupa, jika punya suatu keilmuan, jangan lupa berbagi. Seperti itu. Ke orang yang membutuhkan. Jika memang amalan tersebut bermahar, kalian sebutkan saja. Kayak gitu. Jadi, tidak ada paksaan. Ya. Dan semua ilmu tidak ada yang instan. Harus melalui tahapan-tahapan, yaitu proses. Jadi kalau kalian ingin mempelajari ilmu seputar ilmu metafisika, ilmu gaib, apapun itu, keilmuan apapun itu, hindari yang namanya mempunyai sifat iri, dengki, sombong. Hindari yang namanya maksiat, judi, dan sebagainya. Karena faktor itu yang akan memicu gagalnya kita dalam mempelajari seputar keilmuan. Ya. Butuh keimanan kita yang kuat. Kita digoda sama perempuan, iman kita kuat atau enggak? Ya gitu. Digoda dengan apapun itu bentuknya, kita kuat atau enggak? Kalau kuat, insya Allah gol. Tapi kalau down ataupun tidak kuat, ya kembali ke laptop. Seperti itu. Inilah keilmuan. Jadi buat panjenengan semua yang mungkin ingin belajar,
mempelajari suatu keilmuan, dipikir matang-matang terlebih dahulu sebelum kalian terjun. Ya, karena butuh keyakinan, butuh tekad bulat, ya, butuh ketulusan hati, keikhlasan, ya, ikhlas menjalani semua, apapun itu rintangannya, apapun itu resikonya, seperti itu. Jadi penjelasan ini sedikit, mudah-mudahan bisa membantu memecahkan ataupun membantu memberikan jalan untuk panjenengan semua yang mungkin saat ini ingin mempelajari suatu keilmuan ataupun yang mungkin sudah berjalan sekalipun. Hindari yang tadi saya bicarakan tadi. Insya Allah kalau kalian bisa menghindari itu semua, insya Allah akan bermanfaat untuk diri Anda dan orang banyak. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Mukan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.